Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita sudah bersama dengan salah satu tenaga medis yang pernah menangani virus corona. Perkenalkan, nama saya Ibu Ani Riantini. Saya sehari-hari bekerja di UPT Puskesmas Selopuro, khususnya menangani di wilayah Desa Jati Tengah. Saya sebagai bidan desa. Bu Ani izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Dan apa bersedia untuk menjawab pertanyaan tersebut? Insya Allah bersedia. Kalau saya bisa nanti akan saya. Menurut Bu Ani, sebenarnya apa itu corona disease virus atau yang kita kenal sebagai COVID-19? Oh ya, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona 19. Jadi di situ memang penyebabnya adalah virus corona. Keberadaan COVID-19 itu umumnya ditularkan atau dibawa oleh hewan berupa kelelawar. Menurut Bu Ani, apakah pernyataan itu benar? Kalau saya tidak benar. Jadi itu kalau sudah di sini sampai di sini ya dibawa oleh manusia itu sendiri, ditularkan sesama manusia. Apakah manusia berkemungkinan menjadi penyebab adanya virus itu seperti buatan kimiawi? Kalau sejauh itu saya itu adalah humor ya. Jadi kalau virus buatan kimia ini, kalau saya sebagai tenaga medis tidak percaya. Memang itu benar-benar disebabkan virus corona itu yang akhirnya menjangkit manusia, kemudian bisa ditularkan. Jika manusia berkemungkinan membuat mutasi seperti itu, ada dampaknya bagi lingkungan? Iya, ada dampaknya. Jadi apabila manusia terkena virus ya, kena COVID itu memang dampaknya bagi lingkungan sangat berdampak sekali. Artinya ketika satu orang kena itu penularannya akan lebih cepat. Dia kan dalam satu hari ada yang satu, bisa ada dan apalagi mungkin dalam satu keluarga. Jadi virus itu artinya menyebarnya lebih cepat lagi. Seperti itu. Virus corona menyerang organ tubuh bagian mana? Organ tubuh yang diserang adalah terutama pada paru-paru. Jadi ini sistem pernapasannya akhirnya terganggu. Bagaimana sistem kerja virus corona menginfeksi tubuh manusia? Nah, jadi artinya apabila seseorang terinfeksi virus corona ya, jadi di sini ketika ketika seseorang mungkin dari bepergian gitu ya, yang di situ daerah endemis COVID ya, jadi dia akhirnya pulang membawa virus COVID. Nah, jadi nanti ketika dia berinteraksi dengan orang lain yang mana orang tersebut atau keluarga ya, yang keluarganya yang dari orang bepergian tadi, dia ternyata membawa virus, terutama mungkin kalau dia termasuk tidak bergejala, jadi tidak bergejala, kelihatan baik-baik saja tapi membawa virus. Nah, itu akhirnya akan bisa menularkan kepada keluarganya itu. apakah orang yang terserang virus corona berkemungkinan tidak dapat hidup lama dikarenakan belum ditemukan obatnya? Jadi orang yang terserang virus corona bukan artian akhir dari segalanya. Jadi tergantung orangnya. Jadi ketika mungkin virus corona itu menyerang orang yang lansia atau orang yang mempunyai komorbid, orang yang sudah punya penyakit sebelumnya, ya memang mungkin akan memperberat penyakitnya. Tapi tetap apabila penanganannya secara cepat dan tepat, insya Allah semuanya akan bisa kembali atau sembuh seperti sedia. Bagaimana cara pencegahan yang harus dilakukan agar tidak
Pencegahan yang utama yang dilakukan adalah dari diri kita sendiri. Jadi berawal dari diri kita sendiri, kita harus tahu tentang kebersihan diri sendiri. Jadi personal hygiene-nya harus bagus. Jadi harus sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ya. Kemudian jaga kesehatan, artinya asupan makannya harus diperhatikan, gizi, nutrisinya, kemudian terutama minum air putih yang banyak, makannya protein tinggi, buah dan sayur harus seimbang. Kemudian apabila terutama ada yang sakit di dalam satu rumah, jadi yang sakit itu harus diisolasi biar tidak menular ke orang lain. Kemudian pakai itu ya, memakai masker, kemudian menjaga jarak itu tetap yang penting untuk agar tidak tertular virus itu. Bagaimana cara penanganan yang tepat yang harus diberikan pada orang yang terkena virus? Penanganan yang tepat pada orang yang terkena virus ya. Jadi tergantung tingkatnya. Jadi tingkatnya artinya di sini ada yang tidak bergejala, kemudian bergejala ringan. Jadi di sini yang tidak bergejala atau bergejala ringan itu bisa ditangani di rumah, artinya dengan cara karantina mandiri. Nah, paling tidak karantina mandiri itu adalah 10 hari. Nah, baru ketika 10 hari nanti dicek PCR ulang, apabila sudah negatif bisa berkegiatan lagi. Tapi kalau masih positif bisa dilanjutkan sampai 14 hari ya, kekurangannya itu harus dilanjutkan. Kemudian yang sudah bergejala sedang atau berat, artinya di sini sudah menimbulkan gejala, dia akan mungkin batuk, demam, nyeri tenggorokan, sampai sesek. Nah itu harus diisolasi di rumah sakit, diletakkan di ruang isolasi dan harus ditangani, diobati sesuai dengan gejala yang timbul. Budaya gerakan 3M menjadi pedoman hidup di era sekarang ini. Tapi sejak dikatakan turunnya angka COVID, para penduduk Indonesia jarang mengenakan masker di dalam dan di luar ruangan. Bagaimana tanggapan Ibu Bidan terhadap hal ini di masa pandemi yang sudah mulai reda ini? Saya masih sebagai bidan, sebagai pelaku kesehatan, artinya di sini untuk tingkat kejadian COVID di sini belum bisa dikatakan kita bebas. Artinya di sini sudah masih ada dalam 1 bulan 1-2 orang yang kena COVID itu laporan pasti tetap ada. Artinya kan kita belum bebas dari COVID. Nah di sini artinya kita harus tetap melakukan gerakan 3M itu sendiri. Jadi tetap harus pakai masker ya. Jadi pakai masker. Mungkin terutama di dalam ruangan yang mungkin kita intens bertemu selama 2 jam kayak gitu harus pakai masker. Kemudian menjaga jarak itu artinya ya emang di dalam ruangan nanti tetap jaga jarak, tidak boleh terlalu dekat seperti itu. Kemudian mencuci tangan itu artinya walaupun tidak ada COVID, mungkin penyakit yang lainnya tetap kita harus waspada. Mungkin penyakit yang menyebabkan diare dan itu kan tetap harus mencuci tangan, itu adalah wajib bagi kita untuk menjaga kesehatan. Jadi di sini saya tetap setuju untuk walaupun COVID-nya sudah reda, tetap melakukan gerakan 3M itu tetap dilakukan. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga ilmu-ilmu yang kami dapatkan hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata atau perilaku kami yang kurang baik, dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya malam-malam datang ke sini buat wawancara. Tidak apa-apa, karena ini adalah bagian dari tugas sekolah ya, dari tugas sekolah ini ke depan ya emang sama harus tahu seperti itu. Pesan saja nanti ke depan
sampean sebagai generasi muda, ya, jadi harus memberikan contoh bagi sekitarnya bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting. Jadi ada namanya GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, awal dari itu semua kalau tidak bermula dari diri kita sendiri itu tidak akan bisa terwujud. Jadi di sini nanti tetap kalian harus menjaga kesehatan. Piye caranya agar tidak terkena penyakit itu adalah kita sendiri yang tahu. Kalau sampean merasa bodoh dengan kesehatan, ya ini semua tidak akan bisa ditanggulangi. Tetap semangat, belajar yang rajin, semoga sukses. Amin.